Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 1? Jawabannya 12 kali. Pertemuan untuk mata kuliah pemasaran. Alasannya saya hadir untuk mata kuliah pemasaran yaitu mempelajari ilmu tentang pemasaran, teknik-teknik marketing, dan banyak sekali ilmu pemasaran yang sangat berguna untuk memajukan ekonomi suatu daerah. Dan alasan kedua saya yaitu untuk memenuhi SKS saya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, yang pertama, ringkasan bab 1 manajemen pemasaran. 2. Ringkasan dari video manajemen pemasaran. 3. Mengerjakan soal dari video yang ditonton. 4. Latihan soal manajemen pemasaran dari link. Yang kelima, tugas meringkas video periklanan. 6. Tugas buat iklan dengan YouTube. 7. Artikel personal selling di Google dan di YouTube. 8. Tugas video record personal selling. 3. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom? Jawabannya, salah satu manfaat paling penting dari menggunakan Google Classroom adalah sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi online yang efisien. Dengan demikian, jika kita membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut, kita juga bisa mendapatkan masukan langsung dari teman sekelas virtual kita. Soal bagian B, ini berkenaan dengan periklanan dan personal selling. Soal yang pertama, tuliskan syarat teks iklan jika ditinjau dari isi. Jawabannya, syarat teks iklan. Syarat iklan yang baik adalah sebagai berikut, ditinjau dari isinya. Iklan yang pertama harus objektif dan jujur. 2. Singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. 3. Tidak menyinggung pihak yang lain. 4. Menarik perhatian orang banyak. 2. Jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Jawabannya, dari segi bahasa, iklan harus yang pertama menggunakan kata yang tepat, menarik, logis, serta sopan. Kedua, ungkapan yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, bahasanya disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang terakhir, teks iklan harus menuju pada sasaran. Yang soal ketiga, tuliskan tujuan iklan. Jawabannya, berikut ini beberapa tujuan. Yang pertama, suatu upaya untuk menimbulkan citra yang baik terhadap produk, jasa, maupun suatu ide yang diiklankan. 2. Memberikan informasi mengenai produk, jasa, maupun suatu ide. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk mengetahui spesifikasi, harga, fungsi, dan manfaat dari suatu produk. Yang keempat, meyakinkan masyarakat yang merupakan penerima iklan mengenai kebenaran tentang suatu produk. Dan yang terakhir, mempengaruhi target pasar untuk menggunakan atas membeli produk yang diiklankan. Soal yang keempat, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Jawabannya, jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan penawaran atau niaga. Iklan yang biasa kita jumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang tawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya, iklan barang, sepatu, tas, makanan, barang elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Iklan jasa pengobatan, jasa kurir, jasa ojek online, dan lain sebagainya. 2. Iklan pelayanan masyarakat.
Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya, iklan pemilu, iklan keluarga berencana, iklan untuk hidup sehat. Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isi selanjutnya adalah iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan sesuatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain-lain. Terakhir, iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan kerja. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawarkan dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. 5. Tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Jawabannya, jenis-jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan cetak adalah iklan yang dibuat dan pasang menggunakan cara dicetak. Biasanya iklan cetak yang kerap kita temui di koran, selembaran, majalah, koran, baliho, poster, stiker, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuatnya berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Iklan cetak tidak memiliki lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Untuk iklan cetak, dalam kolom ukurannya lebih tinggi daripada iklan baris. Iklan cetak display biasanya memiliki ukuran yang luas. Yang kedua, iklan elektronik. Jenis-jenis iklan selanjutnya adalah iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali yang sering kamu temui, antara lain yang pertama iklan televisi, live action, animasi, musik, sponsor program, running tag, ada lip promo ad, credit title, backdrop, credit title, property endorsement, dan lain-lain. Iklan radio, iklan film, iklan luar seperti iklan yang berada di bus, taksi, terminal, stasiun yang menggunakan media elektronik. Soal yang keenam, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jawabannya, jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 2, yaitu iklan komersial atau bisnis dan iklan non-komersial. Berikut penjelasannya. Yang pertama, iklan komersial atau bisnis. Iklan komersial ini dipasang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena iklan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Dalam iklan komersial terdapat 3 pembeda, yaitu iklan konsumen, iklan profesional, iklan bisnis. 2. Iklan non-komersial. Berbeda dari iklan komersial, iklan non-komersial tidak menitik beratkan untuk mendapatkan keuntungan materi atau ekonomi. Iklan non-komersial justru bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sosial. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah agar masyarakat mendapatkan tambahan wawasan, kesadaran diri, dan merubah perilaku dan sikap masyarakat terhadap masalah yang ditampilkan pada iklan tersebut. Soal nomor 7, coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UPB agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen FE UPB. Jawabannya lihat di bawah link di bawah ini. Soal nomor 8, tuliskan fungsi dari media promosi. Jawabannya, fungsi-fungsi iklan. Yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan para konsumen baru, dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan produk kompetitor. Nomor 9,
Berdasarkan macam media yang digunakan, maka perikanan dibedakan menjadi jawabannya berikut adalah macam-macam jenis iklan yang didasari kepada medianya, yaitu yang A. Iklan media cetak yang di mana iklan ini sendiri akan dibuat dan dilakukan pemasangan dengan cara menggunakan teknik cetak yang di dalam wujudnya iklan ini akan ditemukan pada sebuah majalah, baleho, poster, hingga stiker. Umumnya akan berlaku dalam waktu 3 bulan. Yang B, iklan media elektronik yang dimana iklan ini akan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang C, iklan film yang dimana iklan ini akan dilakukan penampilan sebelum pada film utama. Akhirnya dilakukan pengirilisan dan membuat film ini untuk dilakukan promosian sebelum film utama tersebut untuk diputar. Yang D, iklan media digital. Soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan personal selling? Jawabannya, personal selling merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Soal nomor 11. Soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan sales promotion? Ya, jawabannya, sales promotion adalah salah satu yang termasuk dalam tipe marketing yang biasanya dapat digunakan untuk memperkenalkan atau menampilkan produk baru dari perusahaan sehingga dapat menghabiskan produk lama dan tentu saja menaikkan angka penjualan dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Soal nomor 12, tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Jawabannya, alat-alat yang digunakan sales promotion adalah yang pertama iklan, baliho. Yang kedua brosur, spanduk, ekleme, backdrop. Soal yang nomor 13, apa yang dimaksud dengan publicity? Jawabannya, publicity yakni beberapa info mengenai barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke orang-orang lewat cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau berbentuk penyajian lain yang berbentuk positif. Sekian dari saya.